Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du ayyuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Melanjutkan kajian kita membahas kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Yang pertama sudah kita jelaskan, yaitu al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua yang sedang kita bahas, yaitu man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim, yaitu orang yang menjadikan antara dirinya dan antara Allah sebagai perantara. Dia berdoa kepada perantara tersebut, meminta kepada perantara tersebut, yaitu meminta syafaat dan bertawakal kepada mereka. Jadi pembahasan ini berkaitan dengan tawassul, kalimat yang ma'ruf dan telah kita sebutkan bahwasanya tawassul ada yang disyariatkan dan ada yang tidak disyariatkan. Tawassul yang disyariatkan telah kita sebutkan, di antaranya adalah at-tawassulu bi asma'illahi wa sifatih, yaitu bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Boleh kita mengatakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu, jadi menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah jadikan nama-nama dan sifatnya itu untuk berdoa. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 108, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kepadanya. Kemudian yang kedua, tawassul dengan apa? Amal soleh. Boleh seorang dalam berdoa mengingat-ingat kebaikan yang dia lakukan, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana. Orang-orang beriman, mereka berdoa, ya Rabb kami, sesungguhnya kami beriman, ampunilah kami. Jadi menyebutkan iman, yaitu di mana dia sudah beriman. Dan yang ketiga, bertawassul kepada orang soleh yang masih hidup. Ini dibolehkan. Seperti
beberapa sahabat yang datang kepada Nabi SAW meminta untuk didoakan. Adapun selain itu, ya, bertawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia, menjadikannya sebagai perantara dalam berdoa, maka ini jelas menyalahi banyak dalil, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Walaupun orang yang sudah mati tersebut yang dia jadikan sebagai perantara itu adalah orang soleh, wali, atau mungkin seorang nabi, maka ya itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan, berdoalah kepada aku, niscaya akan aku ijabah doa kalian. Dalam ayat ini sangat tegas, di mana Allah menyuruh kita untuk berdoa langsung kepadanya, nggak pakai perantara. Iya, demikian pula Allah sebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah, sesungguhnya aku itu dekat dan aku akan mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Dan itu juga yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat Abdullah bin Abbas ketika memberikan nasihat kepadanya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, maka mintalah langsung kepada Allah. Apabila engkau memohon, maka mohonlah langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bukti dari aplikasi ayat yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Iya. Namun ada beberapa dalil yang biasa dijadikan hujjah tentang bolehnya bertawassul kepada orang-orang yang sudah meninggal. Nah, tentunya kita berusaha untuk menyebutkan subhat-subhat mereka dan juga penjelasannya ya secara ilmiah. Yang pertama, jamaah sekalian, di antara dalil yang digunakan bolehnya bertawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, yaitu mereka berdalil dengan surat Al-Maidah ayat 35. Surat Al-Maidah ayat 35, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Iya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di sini ada ungkapan wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah, carilah jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang memahami ini adalah dalil tentang bolehnya bertawasul kepada orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena Allah menyuruh, yaitu dimana kita ketika beribadah, ketika berdoa, nggak bisa langsung kepada Allah, ya, tapi harus cari jalan. Wabtaghu ilaihil wasilah. Lalu apa jalan tersebut? Jalan tersebut adalah orang-orang soleh yang sudah meninggal, karena mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Ini dalil yang pertama. Namun tentunya ya, yang dimaksud dengan wabtaghu ilaihil wasilah bukanlah apa yang mereka maksudkan. Tentunya kita berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemahaman para sahabat.
Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha mengembalikan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang menjadi pilihan untuk menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang yang paling tahu tentang diturunkannya sebuah ayat, kapannya, tempatnya, asbab an-nuzulnya. Mereka yang paling tahu. Iya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwasanya umat Islam terpecah belah menjadi berapa golongan? 7 golongan. Dan Nabi mengatakan semuanya itu di neraka kecuali satu. Pertanyaannya, kenapa umat Islam kok bisa terpecah belah? Dan itu sudah menjadi sunatullah, walaupun perpecahan pada hakikatnya tidak diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan umat ini berpecah belah. Ini doa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Allah tidak kabulkan. Allah malah menjadikan umat ini berpecah belah. Wala yazaluna mukhtalifin. Mereka senantiasa berpecah belah. Kenapa jamaah sekalian? Kok bisa agamanya sama, kitabnya sama, nabinya sama enggak? Sama. Hadisnya sama enggak? Sama. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud. Tapi kenapa kok bisa berselisih? Yaitu karena ya, yang satunya memahami Al-Quran dan As-Sunnah pakai akalnya, ada yang pakai hawa nafsunya, ada yang hanya ikut-ikutan. Banyak jamaah sekalian. Iya. Kalau kita sebutkan bagaimana firqah-firqah sesat yang mengatasnamakan Islam, seperti Khawarij, Syiah, Murji'ah, Wahdatul Wujud, yang meyakini Allah itu bersatu dengan makhluk, liberal, orientalis, semua itu kan mengaku beragama apa? Islam. Ya. Makanya dikatakan jaringan Islam liberal, jaringan Islam Nusantara. Ya. Kalau mereka menganut agama sendiri, ya silahkan seperti itu. Tetapi ini masalahnya mereka bawa-bawa label Islam. Ternyata yang mereka bawa pun dalilnya sahih. Ya, seperti Wahdatul Wujud yang mengatakan bahwasanya Allah itu bersatu dengan makhluk dengan dalil wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Iya. Kenapa kok bisa seperti itu? Disebabkan karena ya, memahami ayat Al-Quran dan Al-Hadis tidak dikembalikan kepada pemahaman para sahabat. Nah, demikian pula seperti ini. Demikian pula dalil yang sedang kita bahas. Ternyata ya, para sahabat menafsirkan tidak seperti yang ditafsirkan oleh orang-orang yang mereka bertawasul kepada orang yang sudah meninggal. Apa kata sahabat Ibnu Abbas? Makna wasilah dalam ayat ini, yakni wabtaghu ilahil wasilah, adalah peribadatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya, tentu kita semua ingin dekat kepada Allah. Kita semua ingin mendapatkan ridha Allah. Kita semua ingin mendapatkan tempat khusus di sisi Allah. Gimana caranya? Al-wasilah, carilah jalan, yaitu dengan cara beribadah, menjalankan syariatnya. Seperti apa? Sholat, puasa, menghadiri majlis ilmu, membaca Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan al-wasilah, amal soleh. Dan itulah yang ditafsirkan oleh Al-Imam Qatadah. Mendekatlah kepada Allah dengan amalan-amalan yang diridhoinya. Tentunya dengan amalan-amalan yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan mengada-ngada dalam urusan agama. Itulah jalan keselamatan jamaah sekalian. Ya, jadi dua ulama ini
yaitu sahabat Ibnu Abbas dan Qatadah, sudah sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan melakukan apa? Amal soleh. Ya. Kadang orang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah melakukan berbagai macam cara. Ada yang melakukan ritual-ritual ini itu, ada yang melakukan puasa 40 hari, ada yang mungkin bersemedi di suatu tempat, ada yang mengamalkan zikir ini, zikir itu, dan yang lainnya. Padahal sahabat Ibnu Abbas dengan jelas mengatakan, ya, carilah keridhaan Allah dengan melakukan amal soleh. Dikatakan amal soleh adalah amalan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, demikian pula ditafsirkan oleh Al-Imam At-Tabari. Ulama ahli tafsir ma'ruf, Al-Qurtubi, Al-Imam At-Tabari, apa katanya? Talabul qurba ilallah bil amali soleh. Itu mencari keridhaan, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal soleh. Iya, paham sampai sini jamaah? Ini dalil yang pertama yang digunakan oleh sebagian orang untuk bertawasul kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian yang kedua yaitu kias, yaitu menyamakan suatu hukum karena ada kesamaan dalam ilatnya, di mana mereka menyampaikan dengan logika. Sebagaimana kita rakyat yang mungkin tidak dikenal dengan Pak Presiden, mungkin nggak sekarang kita telepon Presiden jemaah. Ada yang bisa di sini? Hah? Ada nggak? Nggak bisa. Siapa kita? Kita dikenal nggak sama Presiden? Nggak dikenal. Kita rakyat biasa. Kalau kita pengen ketemu sama Presiden, harus lewat siapa? Tentu harus lewat orang-orang yang terdekat dengannya. Pas Pampres lah, atau kerja satpam di sono lah. Iya. Jadi minta kepada dia untuk bisa bertemu sama Pak Presiden. Karena kita nggak dikenal siapa kita. Nah, demikian pula siapa kita di hadapan Allah? Allah adalah zat yang maha mulia, sedangkan kita adalah manusia yang banyak melakukan perbuatan dosa. Kita banyak melakukan kesalahan. Kita nggak dikenal di hadapan Allah. Maka kalau kita berdoa langsung kepada Allah, bisa jadi doa kita nggak diterima. Harus melewati orang-orang yang dikenal oleh Allah, melewati orang-orang yang orang-orang soleh tentunya, karena mereka punya keterkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu kita jangan langsung meminta kepada Allah, tapi lewat orang-orang tersebut. Mungkin kepada wali ataupun yang lainnya. Iya, ini kiasnya, jamaah sekalian. Jadi dikiaskan, ya, dengan apa yang terjadi di tengah-tengah manusia. Maka jelas ini adalah kias yang batil. Nggak bisa kita samakan antara Allah dan manusia. Iya. Dan logika ini, kias ini bertentangan dengan dalil-dalil yang tadi saya sampaikan, yang mana justru Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk berdoa langsung, nggak pakai pelantara. Ya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah langsung kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah langsung kepada Allah. Ya, ini langsung justru, bukan melalui pelantara. Kemudian juga yang ketiga, mereka berdalil dengan ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 169. Nah, surat Ali Imran ayat 169, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya,
Dan janganlah kamu mengira bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, yang gugur di medan perang, mereka itu mati. Bal ahya, justru mereka itu hidup. Jadi jangan kalian menyangka orang yang mati syahid itu mati, tidak. Bal ahya, mereka itu hidup. Berarti kalau mereka hidup, layak bagi kita untuk meminta kepadanya. Iya, karena meyakini mereka itu hidup di dalam kuburnya. Ini satu ayat yang mereka jadikan hujah. Kalau mereka itu hidup, berarti mereka itu bisa memberikan manfaat dan madarat. Kalau mereka hidup, mereka logikakan seperti kita. Kita hidup bisa menolong, bisa memintakan, bisa menjadi wasilah. Iya. Demikian pula mereka yang ada di alam kuburnya. Maka ya tentu pendalilan ini bukan pada tempatnya. Ini tidak dibenarkan. Bal ahya, kehidupan yang mereka alami ini tentunya berbeda dengan kehidupan akhirat. Artinya kehidupan akhirat berbeda dengan kehidupan dunia. Sebagai bukti, kalau kita gali kuburan mereka, tentu yang kita lihat hanya tulang belulang, sehingga nggak bisa dikiaskan kehidupan alam barzah dengan kehidupan alam dunia. Kemudian yang kedua, naam, mereka hidup di sisi Allah. Tetapi lihat kelanjutan ayat berikutnya. Bal ahya inda rabbihim yurzakun. Di sisi Rabb mereka, mereka mendapatkan rizki. Di sisi Rabb mereka diberi rizki. Lihat ayatnya tidak berbunyi inda rabbihim yarzukun, tetapi apa? Yurzakun. Jadi mereka itu diberi rizki, bukan memberi rizki. Artinya mereka sendiri di alam kubur itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh rahmat Allah. Yurzakun, diberikan rizki. Kecuali kalau ayat ini berbunyi inda rabbihim yarzukun, ya, tapi ini yurzakun, artinya mereka sendiri butuh. Nah sekarang ada orang butuh, kita mintakan pertolongan, apakah bisa? Tidak. Orang nggak punya uang, justru dia pengen minjem, kita mau minjem sama dia, bisa nggak? Tidak bisa. Iya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tegas mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Ya Muhammad, engkau tidak akan mampu membuat orang yang sudah mati itu bisa mendengar. Jadi orang yang sudah mati tidak bisa mendengar. Terus bagaimana Nabi SAW pernah ngajak bicara kepada orang-orang kafir Quraisy yang tewas di medan Uhud atau di medan Badar, yang para sahabat melihat Nabi itu berbicara dengan mereka di kuburannya. Kemudian bagaimana dengan hadis di mana orang kalau dikuburkan, ya, mayit tersebut mendengar suara sendal yang mengantarnya, terompahnya. Maka kita katakan ini dalam keadaan khusus. Iya. Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu mayit itu bisa mendengar sesuai dengan dua hadis tadi. Adapun secara hukum asal, ya Allah katakan wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau tidak dapat menjadikan orang yang dalam kubur itu bisa mendengar. Juga ada yang berdalil dengan nanti yang terjadi pada hari kiamat, yaitu di mana manusia berbondong-bondong datang meminta tolong kepada Nabi Adam, meminta tolong kepada Nabi Musa, meminta tolong kepada Nabi Isa. Kan mereka udah pada meninggal, ya, maka itu dibolehkan kita minta tolong sama mereka, ya kan? Ini kata mereka. Namun tentunya kita jawab, itu terjadi kapan? Nanti pada hari kiamat. Iya. Juga diantara dalil yang dijadikan hujah tentang bolehnya bertawasul kepada orang yang sudah meninggal adalah hadis Umar bin Khattab, yaitu di masa kekhilafahan Umar terjadi musim paceklik, terjadi kemarau panjang.
Umar mengatakan, dulu ketika Nabi masih hidup, kami bertawasul kepada Nabi SAW, dan sekarang Nabi sudah wafat, maka kami pun bertawasul kepada pamannya, yaitu siapa? Abbas. Abbas, karena kedudukan Abbas di sisi Nabi SAW sebagai pamannya. Iya. Mereka mengatakan hadis ini menunjukkan bolehnya bertawasul kepada orang yang sudah meninggal. Maka kita jawab jamaah sekalian, nah, hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Yang dilakukan oleh Umar bertawasul kepada Abbas, pertanyaannya, apakah Abbas sudah mati atau masih hidup? Masih hidup. Ya, Abbas saat itu masih hidup. Kalau misalnya Umar bertawasul kepada Abbas yang Abbas sudah mati, ngapain bertawasul kepada Abbas? Sementara Umar saat itu dekat dengan kuburan siapa? Nabi SAW, yang mana Rasulullah kedudukannya lebih tinggi daripada Abbas. Kalau memang hadis tersebut dibawa kepada tawasul kepada orang sudah meninggal, tetapi konteks hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya Umar bertawasul kepada Abbas, Abbas dalam keadaan hidup. Sedangkan sudah kita bahas bertawasul kepada orang yang masih hidup, boleh atau tidak? Boleh. Iya. Nah, ada juga yang mengatakan, siapa bilang kita meminta kepada orang sudah meninggal? Sepakat, meminta kepada orang sudah meninggal syirik. Kita mah jadikan mereka itu sebagai pelantara saja. Iya. Meminta wasilah kepada mereka hanya mereka itu dijadikan untuk wasilah saja, artinya bukan kita berdoa kepadanya. Nah itu sebagian alasan mereka. Tetap kita berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jawab dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ternyata alasannya ini sama seperti alasan yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa kata Allah? Wa ya'bud, dalam surat Az-Zumar ayat 3, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Mereka orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, itu sebagai perantara, sebagai penolong, sebagai kasih. Mereka mengatakan, siapa bilang kami beribadah kepada mereka? Lah, kami itu melakukan seperti itu agar mereka menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini Allah jawab jamaah sekalian. Sama orang-orang kafir Quraisy yang mereka menyembah patung. Patung itu asal usulnya siapa jamaah? Orang soleh. Lata, Uzza, Manat, Yagus, Suwak, itu adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang ada di tengah-tengah bangsa Arab. Kemudian mereka mati, meninggal, akhirnya awalnya dilukis, kemudian akhirnya dijadikan patung untuk mengenang jasa mereka, hingga akhirnya iblis pun menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Akhirnya mereka menyembah patung itu. Nah, ketika mereka menyembah patung, ada yang mengatakan, siapa yang menyembah patung? Kami hanya menjadikan mereka itu sebagai pelantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya Allah bantah mereka, ya, ma na'buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Ternyata yang mereka katakan itu adalah ainus syirik, bentuk kesyirikan. Iya. Jadi itu beberapa hujah yang mereka jadikan dalil. Dan tentunya masih banyak lagi hujah-hujah mereka. Namun kebanyakan riwayat hadisnya itu lemah. Nah, di sini ada, saya sebutkan di antara dalil yang mereka jadikan hujah untuk bertawassul kepada orang yang sudah meninggal, yaitu hadis yang berbunyi, idza tahayyartum fil umuri fasta'inu min ahlil kubur, min ahlil kuburi kadza fil bahjatis saniyah li Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jani. Jika kamu bingung di dalam perkara-perkara, punya masalah hidup, maka mintalah tolong dari para penghuni kubur. Demikian yang disebutkan di dalam kitab Al-Bahjah As-Sunniyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Al-Jani.
Sehingga dengan hadis ini mereka menyimpulkan, tuh Nabi bilang apa? Jika kamu bingung di dalam perkara-perkara, maka mintalah tolong dari siapa? Penghuni kubur. Tuh, kata mereka, Nabi bilang kita disuruh minta tolong kepada penghuni kubur. Maka seorang muslim yang cerdas, dia tidak langsung menerima hadis tersebut. Dia berusaha untuk mencari tahu apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ternyata para ulama menyebutkan diantaranya, ya, dalam kitab Al-Istighosah Ar-Raddu Al-Bakri, ya, seperti dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya hadis ini palsu berdasarkan kesepakatan ahlul ilmi. Tidak ada seorang pun dari ulama ahlul hadis yang meriwayatkannya. Masih mending doib kalau ini apa? Palsu, dibuat-buat. Iya. Abdullah bin Duzain As-Sahli berkata, mengomentari perkataan Ibnu Taimiyah, ini adalah hadis palsu. Ya. Jadi kalau hadis palsu boleh kita amalkan jemaah? Tidak boleh. Nah, inilah jamaah sekalian salah satu sebab kenapa bermunculan praktek-praktek bidah dalam agama, karena berpegang dengan hadis palsu, hadis dhaif. Ketika diingatkan, apa jawabannya? Dhaif juga hadis. Susah udah kalau kasih tahu begini. Ya. Nah, dan sangat jelas Nabi SAW mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempat kembalinya itu di neraka. Ini ancaman bagi para dai yang dia bermudah-mudah menyampaikan hadis palsu. Dan yang menyampaikan hadis palsu ini bukan ulama sembarangan, tapi mereka adalah ulama-ulama hadis. Gimana mau ngecek sanad hadis ini, kesohihan hadis ini? Wong di kitab-kitab para ulama nggak ada, ya kan? Ini disebut namanya hadis yang maudhu, palsu. Ya, jadi kita harus memfilter jamaah sekalian, berusaha mengamalkan hadis hanya hadis-hadis yang sahih, banyak bertebaran, dan mereka yang menebarkan tidak bertanggung jawab, tidak mau meneliti ulang, tidak mau membaca kitab-kitab para ulama. Ya, seperti juga hadis yang masyhur tentang lebaran anak yatim. Man masaha ra'sa yatimin yauma Asyura, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah, ya, setiap helai rambut yang dia usap. Maudhu dalilnya. Bukan saya yang ngomong jamaah sekalian. Iya, mungkin ada beranggapan, iya, Ustadz ente mah bilang kayak begitu. Saya itu hanya copy paste jamaah sekalian, copy paste, menukil perkataan-perkataan para ulama. Kemudian juga ada hadis yang mengatakan, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi kuburku, dia wajib mendapatkan syafaatku. Al-Hafidh Ibnu Abdul Hadi menyatakan tentang hadis ini, yang ringkasnya, bahwa hadis ini adalah hadis yang munkar. Munkar, ya. Kemudian juga banyak kalau kita sebutkan perkataan-perkataan para ulama hadis, ini nggak cukup waktunya. Al-Imam Baihaqi, Al-Hafidh Ja'far, ya. Kemudian juga ada lagi hadis yang ketiga, man ja'ani zairan la ya'malu illa ziyarati kana haqqan alayya an akuna law syafiyan yaumal qiyamah. Wa awwalu man tashaffa bihi adam minal jannah wa qala lahu jalla jalaluhu law tashafa'ata ilaina bi Muhammadin fi ahli samawati wal ard la syafa'naka. Barang siapa yang datang menziarahiku, kata Nabi, kata mereka gitu ya, dia tidak melakukan suatu kebutuhan kecuali menziarahiku, maka wajib atasku menjadi syafi', yaitu syafaat pada hari kiamat. Nah, dan juga sama hadisnya adalah hadis yang maudhu, falsu, dan banyak lainnya yang pada intinya jamaah sekalian, ya, walaupun mungkin kita dapati terjadi perselisihan tentang bolehnya bertawasul kepada orang yang sudah meninggal, dengan apa yang saya sampaikan jelas, ya, dimana kita berusaha untuk mengembalikan pemahaman ini kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tentunya ala fahmi salafil ummah. Ya,
Jadi itu jamaah sekalian. Kemudian berikutnya mu'allif mengatakan termasuk ya bentuk kesyirikan yaitu meminta syafaat kepada mereka, yaitu meminta syafaat kepada orang yang sudah meninggal. Apa yang dimaksud dengan meminta syafaat? Asy-syafa'ah artinya memintakan untuk orang lain agar mendapatkan manfaat. Jadi kita tidak meminta kepada dia, tetapi dia hanya kita jadikan sebagai wasilah agar dia bisa meminta tolong kepada Allah. Ya, rekomendasi untuk menolong agar mendapatkan manfaat. Seperti misalnya dia menjadikan orang yang sudah meninggal agar bisa memberikan syafaat, agar bisa menyampaikan kepada Allah, agar bisa masuk dalam surga, agar bisa terhindar dari api neraka. Hampir sama dengan wasilah ya. Namun yang perlu kita pahami di sini bahwa memberikan syafaat itu harus memenuhi dua syarat ya. Syarat yang pertama, idnullahi lisyafi', orang yang memberi syafaat mendapatkan izin dari Allah. Udah azan belum? Iya. Jadi enggak sembarangan kita meminta syafaat dan memberi syafaat. Karena untuk memberi syafaat, meminta syafaat harus memenuhi dua syarat. Yang pertama tadi apa? Idnullahi lisyafi', orang yang memberi syafaat mendapatkan izin dari Allah. Jadi enggak semuanya orang mampu memberikan syafaat. Iya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Iya. Demikian pula Allah menyebutkan dalam surat Thaha ayat 109. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahman. Pada hari itu syafaat tidak bermanfaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin saya minta izin pada jamaah untuk azan dulu. Habis azan kita lanjutkan sampai qomat. Iya. Biar nggak terpotong-potong. Silakan azan dulu. Jadi qomat nanti kita selesai. Iya. Jadi berkaitan dengan syarat memberikan syafaat, yang pertama, orang yang memberikan syafaat itu mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tidak bisa sembarangan meminta syafaat, apalagi ketika kita berada di dunia. Kalau ada yang bertanya, bolehkah kita saat ini berdoa, ya Rasulullah, berikanlah aku syafaat nanti pada hari kiamat, boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, tetap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menjelaskan bahwasanya tidak sembarangan orang memberikan syafaat kecuali atas izin Allah, apa yang terjadi nanti di padang mahsyar, di mana saat itu manusia dalam keadaan genting. Mereka mencari-cari orang yang bisa memberikan syafaat. Mereka datang kepada Nabi Adam, fayaqulu ba'dun nas li ba'd alaikum bi Adam, fayatuna Adam. Mereka datang menemui Nabi Adam, fayaqulun anta abul bashar, khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi wa amara malaikata fasajadu lak isfa' lana ila rabbik. Manusia datang berbondong-bondong kepada Adam, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya dan meniupkan ruh kepadamu. Bahkan Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Berikanlah aku syafaat, mintakanlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Adam? Inna rabbi qad ghadabal yauma ghadban lam yaghdab qablahu mislah. Nabi Adam malah mengatakan, Rabbku saat ini sedang murka, sedang marah yang belum pernah aku melihatnya.
Wa qad nahani anis syajarah fa asaitu. Allah melarang aku untuk mendekati suatu pohon, tetapi aku malah mendekatinya. Idhabu ila Nuh. Mereka pun disuruh datang kepada Nuh. Kemudian suruh datang kepada Nabi Musa, suruh datang kepada Nabi Ibrahim. Semuanya tidak mampu memberikan syafaat. Kecuali siapa yang diizinkan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua di antara izin memberikan syafaat adalah orang yang diberi syafaat harus mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang diberi syafaat mendapatkan ridho Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 26, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atun syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda." Iya. Betapa banyak malaikat yang ada di langit, mereka tidak mampu untuk memberikan syafaat sedikit pun kecuali setelah Allah mengizinkan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi nggak sembarangan orang itu mendapatkan syafaat, karena di sana ada orang-orang yang mereka tidak mungkin mendapatkan syafaat. Di antaranya adalah orang-orang yang berbuat syirik. Kebalikannya, orang yang bertauhid, orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat. Yang mana Rasulullah mengatakan, ya ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Nabi mengatakan, "As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbih." Orang yang mendapatkan syafaatku dan orang yang bahagia mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ikhlas. Artinya betul-betul dia menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah orang yang mutaba'ah, berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang mendapatkan syafaat. Berbeda orang-orang yang melakukan perkara-perkara bid'ah dalam agama. Ya, dan ingat jamaah sekalian, ketika saya sebutkan kata bid'ah, jangan alergi. Ini kadang masyarakat kita, ustadznya buka muqaddimah dengan innal hamdalillah, langsung apa? Wah, ini Wahabi nih ngisi nih. Ya, jangan alergi, jangan fobia. Ini adalah kalimat yang hampir setiap hari Rasulullah SAW menyampaikan. Baca hadis-hadis Nabi SAW. Setiap kali beliau menyampaikan muqaddimah, apa yang beliau sampaikan? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nabi yang bilang. Ketika antum alergi dengan ustadz yang dikit-dikit ngomong bidah, berarti alergi juga dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ketika dia nggak suka dengan ustadz tersebut, berarti sama saja dia nggak suka dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Hati-hati. Iya, makanya saya sampaikan jamaah sekalian, majlis seperti ini adalah forum ilmiah. Iya, artinya antum mendengar apa yang disampaikan oleh ustadz. Terima enggak terima itu sudah terserah. Ya, ya mungkin apa yang saya sampaikan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ustadz lain di majelis ini. Iya, namun tentunya seorang muslim yang bijak dia harus pandai memilah dan memilih, tidak memprovokasi di belakang. Dan kita dalam beragama berpendapat bebas jamaah sekalian. Saya ketika menjelaskan masalah seperti ini enggak memaksa jamaah untuk ikut apa kata saya. Tetapi jamaah harus cerdas. Ya, harus bisa mana yang baik, mana yang buruk dengan apa yang disampaikan. Apakah hanya sekedar akal semata, logika semata, atau hanya provokasi semata? Ya. Jadi itu yang harus kita pahami jamaah sekalian. Karena saya sangat sedih sekali sebagian saudara-saudara kita ketika mendengar kata-kata bid'ah, kata-kata syirik langsung menyimpulkan, oh itu mah ustadz dikit-dikit membid'ahkan, dikit-dikit mengkafirkan. Maka saya tanya,
adakah terlontar dari ucapan saya pribadi mengkafirkan, ya, membid'ahkan perorangan? Tidak ada. Apa yang saya sampaikan sifatnya itu secara umum, pelajaran, dan itulah yang Nabi SAW sampaikan. Seperti misalnya Rasulullah mengatakan, la'anallahu man ghayyara manara ardi, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Lihat, Nabi menyampaikan Allah melaknat orang yang menyembelih atas nama selain Allah. Allah melaknat orang-orang yang meminta kuburan. Allah melaknat orang-orang yang merubah patok tanah. Lihat, Nabi menyampaikan seperti itu. Ini sifatnya bukan memponis kepada setiap individu, tetapi penyampaian ilmiah yang harus diingatkan. Ya, jadi intinya syarat yang kedua, ya, orang yang diberi syafaat harus mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah selesai pembahasan pembatal keislaman yang keberapa? Yang kedua. Nah, saya kira cukup ya. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan nggak ada. Iya, jadi yang ketiga insya Allah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang, yaitu man lam yukaffirul musyrikin au syakka fi kufrihim au sahaha madhhabahum kafar. Jadi orang yang tidak mengkafirkan orang-orang yang jelas kesyirikannya dan orang yang meragukan kekufuran orang yang musyrik dan membenarkan mazhab mereka. Nah, ini ada kaitannya dengan pemahaman kaum liberal yang mengatakan semua agama sama. Nanti di surga, ya, bahwasanya surga tidak dimonopoli oleh orang Islam aja. Orang Yahudi juga punya kaplingan surga, Nasrani juga punya kaplingan surga. Nanti kita akan jelaskan. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.